apapun yang hype, ya orang akan berusaha mencari peluang dan mencari untung. Dan hingga akhirnya dicap streetwear itu, hypebeast itu orang mahal. Orang mahal. Gua pun juga pernah kena barang palsu. Gua pakai, gua waktu itu awal-awal apalagi gua pakai, lalu temen gua bilang, Jeff, sneaker lu palsu ya? Gua kayak, hah? Yang bener lu. Buka lagi, ngulik lagi. Malu? Ya malu pasti. LA Lights. Yeay, selamat datang di podcast Laki-Laki bareng gue Adit Insomnia. Dan di episode kali ini gue sudah datang kedatangan tamu yang sangat terhormat sekali. Enggak lah. Ini soalnya terhormatnya karena apa? Karena dia pernah mendeklarasikan kalau bisnisnya dia sampai miliaran gara-gara sneakers. Itu adalah Jeffrey Joe atau J. Joe. Halo guys, what's up? Apa kabar, Jo? Baik dong. Sehat ya? Sehat. Sehat dong. Oke, ini langsung tadi kan lu pernah ngomong nih, kalau lu bisnis sneakers itu sampai miliaran, sampai 8 miliar kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah 8 miliar itu bener, Jo? Sekarang udah nembus 10 loh. Wah, gue kira ada orang tuh, oh enggak, makin sombong. Nggak apa-apa ya, harus ada sombong-sombong ya. Tapi mesti diingat, pasti ini ngambilnya dari Deddy Corbuzier kan? Betul. Ya, betul. Itu adalah jumlah transaksi yang ada di platform marketplace yang aku bikin. Oke. Dan itu senilai itu, tapi kan kita ngambil 7% doang. 7 sampai 15%. Betul. Dari 8 miliar itu? Betul. Itu total transaksinya berarti ya? Betul. Gokil. Kita bisa ngomongin omset, tapi kan baik lagi profit yang kita dapetin adalah gimana kita service fee-nya gitu. Oke, berarti itu cuma dari sneakers doang ya? Maksudnya kan lo punya event juga, punya media juga, itu nggak termasuk ya? Belum, itu cuma Kick Avenue doang. Jadi dari Kick Avenue itu kita jualan mainly 98% itu sneakers, sisanya itu, gua ralat 90% itu sneakers, sisanya itu dari lifestyle, dari luxury handbag, dan jam tangan juga. Wah, gokil. Sekarang udah 10 miliar. Itu 10 miliar di tahun 2020 ini berarti ya? Iya, jadi waktu sama Deddy itu kurang lebih bulan Februari-Maret ya, sekarang udah menembus di angka itu sih valuation-nya. Jadi emang naik. Waktu itu aku juga cerangin ke Deddy juga, di mana aku juga kaget gitu loh. Maksudnya waktu corona gini, aku kira bakal turun gitu loh. Ternyata malah makin naik ya. Mungkin ada salah satu faktor di mana emang orang nggak bisa belanja. Orang itu kan maksudnya punya kebiasaan untuk spend gitu loh. Waktu mereka juga ditahan, waktu ke mall nggak bisa, ya mereka mesti spend di tempat lain gitu. Soalnya aku juga ngeliat orang-orang, teman-teman sekitar juga, mereka waktu lagi WFH bukannya makin hemat, tapi makin belanja online. Betul. Jadi gue yakin semua... Pokoknya setiap hari tuh ada kayak paket. Semua platform udah pasti menurut aku lagi masa kemasannya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak Tokopedia, kayak Blibli, kayak Shopee, semua itu pasti lagi naik semua ini nih platform-platform, termasuk platform gue juga, Kick Avenue. Iya. Oke, berarti kalau di masa pandemi kayak gini kan awalnya orang justru sempat khawatir. Pernah khawatir gitu nggak, Jo? Ini bakal, aduh gimana ini? Gue nggak bisa jualan segala macem. Jadi di bisnis gue aja juga ada yang down, ada yang naik juga. Cuman baik lagi ya, itu gue selalu ngerasa mentalitas kita diuji juga waktu kita down. Jadi setiap ada masalah juga, bukan berarti kita juga, oh ya udah deh nyerah gitu aja. Tapi ya otak diputer dong. Gimana kita bisa adaptasi, bisa cari peluang lain di mana yang lagi down itu kita bisa shifting untuk menjadi profit gitu. Oke. Tapi kalau emang diperhatiin kan lu nih orangnya kayak berakatnya dari passion ya, Jo ya. Oke. Mungkin dari sneakers, passion di sneakers, di apalagi di jam tangan, di clothing, apa segala macam. Tapi sneakers doang sih kalau ya? Gua dibilang passion itu, baik lagi passion tuh apa sih menurut lo gitu loh. Menurut gua passion itu dimana kita nggak dapet duit aja tapi kita seneng gitu loh. Kayak istilahnya
gue asal mulanya sneaker kan hobi kan gitu. Jadi kayak bener-bener ngumpulin, dan gitu gue juga mau tahu banyak, mau belajar, mau improve, mau deep down, itu yang gue bilang baru namanya passion. Tapi kalau soal jam tangan, soal baju ya karena gue suka ya gue beli gitu loh. Tapi belum tentu gue kayak pelajarin banget. Tapi emang startingnya itu dari sneakers sih. Soalnya kayak gue ngeliat lo tuh orang ngulik banget sampai kemarin Brompton lo ikutan juga segala macem gitu ya kan? Peluang, lo bisa ngeliat peluang soalnya. Passionnya gue itu peluang. Cari peluang ya. Iya. Tapi kalau kita balik lagi ke sebelum lo sesukses sekarang gitu kan, mungkin orang kenal lo dari sneakers segala macam. Jangan bilang sukses, masih jauh. Sukses dibanding saya mah, ya kan? Bisa aja kamu. Ini dulu sebenarnya kesibukan lo ngapain, Jo? Jadi gue tahu sneakers itu bisa dibilang di tahun 2010-2011 di mana gue sekolah di Amerika, dari Seattle ke New York ke Washington DC ya maksudnya gue ngeliat orang-orang kalau di situ udah pakai sneakers ya udah wajar aja gitu loh. Maksudnya sebelum gue di situ waktu gue di Jakarta gue ngeliat orang pakainya boots, pakainya pantufel, formal gitu. Dan gitu waktu gue di Amerika ya udah gue ngeliat orang gila, mereka pakainya jogger, sweater, hoodie karena nyaman aja gitu loh. Dan mereka di situ bukan buat gaya, emang itu bajunya mereka. Setiap hari gitu ya. Setiap hari gitu. Daily style mereka gitu. Daily style gitu karena mereka nyaman aja, mereka nge-gym pakai hoodie, mereka juga kemana-mana pakai sneakers. Dan itu ya kebiasaan dari situ. Gue di Indonesia ya pakainya sneakers juga. Cuman dulu berarti di sini belum segitunya ya? Belum, 2012 itu belum. Tapi udah ada karena kan menurut gue generasi gue udah balik semua kan. Jadi maksudnya gayanya orang dari Amerika itu mulai ke Indonesia juga intinya. Dan gitu habis itu gue inget banget waktu gue pakai jogger gitu, orang bilangnya celana Aladin. Kayak celana guru penjas ya kan? Kayak cara training soalnya. Diketawain gue kayak gila lu. Dan itu waktu gue 2011-2012 itu gue for good. Gue juga kerja sama bokap gue di pabriknya dia. Pabrik keluarga gue. Dan gitu abis itu ya gue... Sebagai apa tuh dulu? Kerja bareng bokap? Ya hitungannya ya karyawan. Karyawan ya? Karyawan mulai dari bawah. Bokap gue keras banget lagi. Jadi emang lo ikut gue gitu ya? Ikut gue dari awal gitu. Abis itu ya kalau nggak absen nggak digaji gitu. Oh gitu? Iya lah. Bukan karena anak sendiri tapi diperlakukan sebagai beda gitu ya? Ini tetap sama ya? Tetap sama. Tapi di situ gue menghargai. Emang bokap gue dari awal didik gue seperti itu. Dan itu yang bikin gue sekarang mentalitas seperti itu. Gitu. Mental perlu ya? Dan waktu bokap gue ngedidik gue ya gue udah sering-sering bandelnya lah, sebenarnya bukan dihitung bandel ya, dimana gue itu kerja, gue pakai sneakers, gue kerja, gue pakai jogger, gue pakai hoodie, wah dikata-katain banget, lu mesti mulai abis gue diomongin tuh gue disuruh kayak pakai kemeja, pakai pantufel, pakai itu, akhirnya oh ya udah deh sneaker gue kan yang udah gue beli tuh gue ya akhirnya cuma jadi koleksi doang kan, ya kalau gue kerja Senin sampai Jumat itu Sabtu Minggu ya gue baru pakai sneaker gue gitu. Tapi kelama-kelamaan gue bisa ngeliat nih peluang di mana sneakers itu bakal menjadi besar, terutama setelah Kanye West itu dengan Yeezy-nya dia. Betul. Dulu kan gue inget bikin meledak gitu ya. Bikin meledak karena untuk generasi barunya ya sebenarnya sneaker udah meledak lama, tapi gara-gara Instagram, gara-gara Kanye juga, gara-gara Yeezy itu dimana gue masih inget banget Yeezy pertama keluar di Good Step dan itu orang kayak biasa aja gitu, yang beli cuman orang-orang ya pastinya dari luar negeri. Yang ngejar. Iya. Tapi habis itu di Amerika itu ternyata kita karena ada sosmed ini, apalagi Instagram yang dimana ya di Amerika dijual berapa, orang Indonesia juga tahu harga gitu loh. Maksudnya sekarang social media that's how fast is it. Jadi orang Amerika tahu harganya berapa, kejar-kejaran di Indonesia juga gue bisa jual segini loh. Dan itu yang menjadi alat ukur tren di mana streetwear itu dibilang kayak wah orang kaya doang. Sebenarnya enggak, streetwear itu banyak banget kan. Tapi kan maksudnya apapun yang hype, ya orang akan berusaha mencari peluang dan mencari untung. Dan hingga akhirnya dicap streetwear itu, hype beast itu orang mahal. Orang mahal. Padahal nggak segitunya ya, nggak kayak gitu juga ya. Ya karena nggak segitunya menurut gue, karena masih banyak barang alternatif lain, cuman kebanyakan orang cuma ngejarnya yang lagi hype. Tentu kalau lagi hype pasti mahal. Iya. Tapi akhirnya pas lu memutuskan gue akhirnya cabut dari bisnisnya bokap itu gimana akhirnya? Turning point-nya gimana tuh? Aduh, ya di mana gue galau ya, di mana posisinya itu gue istilahnya gue kerja
gue seneng, gaji juga enak, sama bokap, ya maksudnya udah aman lah, udah kayak, udah pokoknya kayak robot aja gitu. Tapi di satu sisi dimana gue ngerasa kayak, gue gak kembang jadi manusia gitu loh. Maksudnya, bukan lu tuh ya? Gue ngerasa gue kayak tiap hari gue kemana-mana, anaknya Palolo ya, anaknya siapa ya gitu. Dan itu yang bikin gue, ya gue bakal akan menjadi bayang-bayangannya kayak keluarga gue, dan itu aja gitu. Dan waktu gue bisa jadi kayak sekarang, thank you so much, yang dimana puji Tuhan, alhamdulillah, dimana gue bisa loh sekarang orang kenal gue bukan keluarga gue, tapi karena seorang Jejo itu karena prestasi gue di mana-mana. Itu sih yang gue kayak hasil selama ini tuh, itu yang gue banggain banget. Iya. Prestasi lo mungkin salah satunya adalah dengan berhubungan sama sneakers ya. Kalau tadi lo bilang sneakers itu bisa maksudnya bisa menghasilkan, bisa jadi investasi berarti Jo ya? Banyak cerita karena ya baik lagi sneakers itu banyak banget. Ada yang bisa diinvestasiin, ada yang bisa dipakai untuk gaya, ada yang bisa dipakai buat koleksi juga, kolektor, ya sama lah. I think semua barang kalau lu bilang selama ada demand-nya ya, maksudnya kita ngeliat demand-nya apa tuh. Kayak sekarang kita ngeliat mobil klasik, ada marketnya udah pasti ada. Tapi apakah 5 tahun lalu ada? Mungkin belum segila sekarang, apalagi sekarang Mas Raffi Ahmad juga main, Mas Taulani juga main, Mas Gading juga main. Jadi it's gonna be always shifting, di mana itu demand akan selalu ada tiap barang, cuman kapan itu peluangnya yang tadi gue bicarain itu lu nemuin gitu. Itu cara kebaca peluangnya ada ini nggak, ada rebusnya nggak? Atau lo ngerasa ini kayak waktu yang tepat nih? Banyak cara sih, cuman kalau gue bilang sih social media adalah salah satu alat ukur tren sih. Jadi di mana si artis-artis ini gue yakin juga mereka ngelihat sesuatu juga kan. Jadi gue bilang ada piramid gitu. Jadi ini yang niche-nya, orang ini yang istilahnya uji-ujinya mungkin mereka nggak terkenal di sosial media, nggak ada. Cuman orang-orang ini di-follow sama artis-artis. Artis-artis itu ngikut dia, mulai deh yang artis-artis ini nge-influence orang-orang yang lebih mes lagi. Jadi it's always be there gitu loh. Jadi di mana dari gue sendiri, gue ngelihatnya kayak tren ini bakal selalu berputar-putar terus, dan gimana kita ngelihat dari peluangnya itu sih. Jadi yang seperti gue pakai barang-barang vintage atau apa, ini bukan vintage yang gue pakai ya, tapi mungkin kayak sneakers. Sorry nih, gue taruh nih. Sepatu yang lo pakai? Ini gue pakai, gue taruh aja. Jadi ya ini apa? Nike Dunk. Nike Dunk. Mungkin kemarin 2 tahun yang lalu nggak rame gitu. Maksudnya nggak ada yang mau. Karena orang pilihnya Jordan gitu. 5 tahun lalu orang maunya Kanye. 4 tahun yang lalu Kanye, Yeezy. Sekarang waktu jadi Nike Dunk, ya gue kemarin udah beliin udah koleksi lama. Ini kalau gue jual udah jadi something yang bisa diinvestasi. Berapa? Jualnya berapa nih? Gue masih nggak tahu. Gue tapi yang jelas gue beli 1,8 juta. 1,8. Kalau dijual kira-kira bisa berapa, Jo? 45 easily. 45 juta? Enggak, bukan. 4 juta? 4 sampai 5. 4 sampai 5 juta? Karena ini makin sekarang itu gue membeli barang yang gue suka. Gue nggak terinfluence dari orang lain ya, karena ini emang gue suka ya. Dan lebih tepatnya gue bisa baca tren sih. Nike Dunk ini bisa dibilang mulai naik gara-gara Travis Scott pakai terus. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau lo jual sneakers tadi kan bisa dibilang jadi sesuatu yang bisa diinvestasikan kan? Betul. Kalau misalkan tadi lo baca peluangnya, lo baca tren. Terus misalkan gue beli sepatu, let's say tadi beli Nike Dunk 1,8 juta, terus itu bisa dijual, gue mau jual 10 juta, ternyata laku. Itu sebenarnya jual karena emang nama lu Jejo yang menjual, atau karena memang lu harus tahu cara atau enggak sih, kalau gue bilang kalau cara jualnya nih. Nama mungkin apa ya? Nama itu yang menyebabkan lu ini aja sih. Mungkin orang kalau beli sama gue lebih terpercaya aja sih, karena kan yang lebih takut kan orang beli barang, ini barang siapa punya ya gitu loh. Kalau sama gue mungkin ya lu tahu gue di mana, tinggal DM ya, maksudnya, dan gue nggak mungkin ngejual barang palsu. Ya itu ruin my reputation dong. Jadi ya sebisa mungkin, dan gue emang juga jarang jual barang gue sih. Gue emang suka itu. However, harga itu tuh udah ada marketnya gitu loh. Mau kita ngelihat, coba lu buka StockX deh. Website aja dulu. Nggak apa-apa, kita buka bareng deh. Ini kalian juga buka juga ya. Coba kalian buka StockX. Nah, gue punya StockX.com. X1 kan bukan 3 ya? Apa? X1 ya, bukan 3 ya X-nya. Itu mainan laki-laki yang lain. Iya, beda lagi. Lu udah ngeliat ini?
Oh, belum buka. Oke. Udah buka. Ya. Nah, anggap lu buka yang paling gampang aja deh, Jordan 1 Retro High Dark Mocha. Oke. Nah, pencet tuh. Udah kebuka tuh. Oke, udah. Nah, itu udah harganya 280. Itu udah barang di resell. Ini udah dia bikin kayak sahamnya. Oh gitu. Jadi tuh kalau mau yang lowest S-nya 410 beli 280. Jadi udah ada sahamnya. Dan gitu yang paling gilanya lagi dia juga ada tuh harganya tuh low-nya berapa. Gokil nggak? Oh ternyata sneakers ada ginian ya? Dan ini semua sneakers udah ada sahamnya. Tuh lihat tuh berapa menit kejual, berapa menit kebeli, berapa menit kejual. Ya? Dan website ini sejak kapan sih Jo? StockX gua rasa 2012, 2013. Pardon me if I'm wrong ya. Yeah. Gue lupa pokoknya 2010 ke atas yang bikin orang Amerika juga. Berarti maksudnya udah lama banget ya, bukan sekitar 2-3 tahun kebelakang. Bukan. Dan itu yang menginspirasi gue untuk membuka Kick Avenue. Oh oke. Ini yang menginfluence lo ya? Yes, karena gue ngeliat di Amerika gila sneakers itu jadi saham, Jack. Iya. Kita bursa efek beli perusahaan, ini beli sneakers. Jadi lu beli sneakersnya nggak usah dikirim dulu. Dia bilang, udah lu taruh aja situ, nanti gue jual lagi waktu harga tinggi. Iya. Jadi, of course apapun yang gue bicarakan bukan gara-gara Jejo-nya, tapi emang udah ada marketnya sendiri. Oke, tapi untuk berada di seorang Jejo yang Instagramnya udah centang biru dan dikenal sebagai orang yang mungkin paham sneakers segala macam, itu prosesnya seperti apa Jo? Kan lo juga harus ngulik. Misalkan Jo, gue mau beli sepatu Nike ini nih, Nike Dunk. Asli nggak? Pasti kan lo harus tahu dong. Yes. Untuk oh ini asli nih, enggak segala macam. Itu proses nguliknya berapa lama tuh? Gue bilang sampai sekarang gue akan tetap belajar sih. Maksudnya nggak pernah gue bilang, gue yang jago ngulik lah, jago apa. Maksudnya selama kita konsistensi sama kerjaan kita, maksudnya kayak gue belajar terus sampai sekarang gue juga tetap baca buku. Sampai sekarang gue juga baca tren yang terbaru. Gue nggak pernah yang namanya kayak, udahlah gue udah tahu, udahlah. Lupain aja yang mau belajar lagi gitu kayak enggak lah, mesti karena barang akan selalu ada. Kita pun, gue pun juga kalau di bisnis gue di Kick Avenue, kita setiap bulan itu beli barang palsu banyak banget. Serius? Kita mesti beli supaya bisa ngebedain. Oh iya, biar tahu yang biar tahu mana yang asli, mana yang palsu. Jadi kita tetap beliin, kita belajar dulu. Yang mana nih kelemahannya? Mungkin ada orang ngapain bayar lagi. Kita pun belinya bukan cuma satu. Jadi kita beli kayak dari yang grade-nya jelek sampai grade-nya bagus supaya kita bisa tahu perbedaannya itu apa. Oh, oke. Itu perlu juga karena nggak semua barang asli itu buat belajar juga, barang palsu justru ya. Barang palsu biar kita bisa tahu ngebedainnya di mana gitu loh. Oke. Nah, ini kalau ngomongin berarti kan kayak orang tahu sekarang Jejo sebagai orang yang sukses, udah ngerasa kayak lu udah di atas segala macamnya. Tapi kan pasti lu kalau zaman dulu misalkan lu beli sneakers let's say 10 juta terus lu pikir lah bakal bisa dijual 20-30 juta, ternyata malah kebalikannya, malah flop. Tuh pernah nggak kayak gitu, Jun? Ya pernah banget gitu. Maksudnya kita kadang-kadang yang di sosial media kelihatannya Jejo itu selalu sukses, Jejo itu selalu cuan. Enggak juga, itu mungkin yang cuma di sosial media gitu loh. Maksudnya setiap kali kita bisnis, setiap kali kita usaha, itu udah pasti ada rugi, ada ini. Cuman ya rugi mungkin nggak pernah dihembur. Ya maksudnya ngapain gue bangga gue rugi. Iya. Tapi it's always step of learning. Dan maksudnya waktu gue rugi, nah gimana nih proses lu? Apakah lu mau sedih-sedihan atau lu oke, gue melakukan mistake nih. Next time-nya jangan kayak gini lagi loh. Gua pun juga pernah kena barang palsu. Gua pakai, waktu itu awal-awal apalagi gue pakai, lalu temen gue bilang, Jeff, sneaker lu palsu ya? Gue kayak, yang bener lu. Buka lagi, ngulik lagi, malu pasti. Maksudnya gue pakai lagi. Maksudnya kan orang bukan cuma buat riset, tapi lo pakai. Enggak, bukan. Waktu itu gue nggak tahu kalau itu palsu. Gue nggak tahu. Gue beli dari eBay. Jadi masih belum bikin Kick Avenue. Cuman gue kayak anjing. Kalau maksudnya gue jangan sampai nanti orang pikir semua barang gue palsu dong. Iya betul. Enggak, maksudnya dari gue sendiri ya gue belajar. Oh iya nih, gue dari sini nggak bisa sembarangan nih gitu. Jadi learn lagi, improve lagi. Selalu tiap kali kita bikin mistake, ya belajar dari situ. Jangan lu jadi murung, jadi apa. Tapi take it as experience untuk lu selanjutnya lu bisa jadi lebih better lagi. Oke, tapi pas udah ada Kick Avenue, ini nggak kesalahan atau kerugian apa yang pernah lo alamin? Pernah kita dapat supplier, kita beli putus sama dia segala macam buat stok-stoknya gua. Habis itu pertama satu lancar, dua lancar, tiga lancar, makin lama gua langsung beli 50 sneakers gitu kan. Orangnya kabur, aduh.
50 sneaker, anggap satunya 5 juta, 250 juta. Ya maksudnya sangat wajar ya kayak gitu. Maksudnya, tapi apakah kita mau, oh iya deh gue langsung tutup lah. Enggak, maksudnya bisa nggak kita perbaikin lagi, bisa nggak kita itu. Maksudnya passion itu yang membuat lu akan bergerak lebih maju, yang bakal bilang, oke, waktu dalam lu rugi, lu nggak nyerah gitu loh. Karena lu sayang sama ini. Betul. Gitu. Jadi kalau memang kalau memang bisnis itu pasti ada resikonya pasti ya. Semua kegiatan pasti ada resiko. Nggak ada tuh semua bisnis lu mau jualan ayam juga pasti ada resikonya. Iya sih. Tapi kalau investasi stiker itu investasi yang high risk atau yang low risk? Semua investasi, gue bilangin, akan menjadi high risk kalau lu nggak paham tentang itu. Oh gitu. Jadi emang harus paham ya. Lu mesti paham dulu. Lu mau main saham pun kalau lu juga cuma taunya saham taruh duit segini-gini, kalau lu nggak tahu fondasinya juga lu itu akan menjadi high risk. Semua lu mau main uang dolar atau rupiah, lu akan menjadi high risk kalau lu nggak tahu masa politik yang bisa menyebabkan rupiah itu naik atau turun. Jadi gue bilang sebelum lu mau investasi atau mau bikin apapun itu bisnis lu, belajar dulu, pahamin dulu. Kalau enggak ya semua akan menjadi high risk sih. Betul. Tapi yang pasti ya kalau tadi kan lu bilang bisnis tuh pasti ada resikonya, ada risknya gitu ya kan. Ya makanya kalau sebagai laki-laki harus siap apapun resikonya. Ya kan? Ya, dan yang pasti lu ngelakuin dengan ini aja, suka-suka aja gitu ya kan. Ya pokoknya let's do it aja udah. Menurut gue let's do it itu adalah dimana itu menjadi moto gue banget di saat kayak gini loh. Gue sering banget kayak dulu ya. Ini waktu gue mungkin SMA atau kuliah, diajakin, Jeff bikin ini yuk, bikin ini. Waktu itu kayak bikin Thai tea gitu. Dia belum aja yang merek-merek yang terkenal tuh. Gue bilang bikin Thai tea. Aduh, modalnya gimana nih? Bagus nih, padahal modalnya nggak ada. Cuman kegaduhan-gaduhan yang bikin lu kayak bilang, aduh nggak ada duit, takut gagal, takut apa. Itu semua lu nggak tahu kalau lu nggak beneran coba. Jadi sekarang gue tipe ada ide apa? Let's do it. Lakuin aja, karena kalau enggak semua pemikiran lu, orang lain juga pikirin. Siapa tahu kita mau bikin apa, lu juga lagi mikirin. Yang akan dikenal adalah orang yang finalize it. Tuh, jadi let's do it aja udah. Tapi ininya harus tahu ya, apa namanya, kayak apa, udah ditungin segala macam, akumulasi segala macam. Gua bilang itu selama lu ngerti, maksudnya gua selalu juga investasi selalu juga make sense juga, pakai perhitungan juga. Tapi selama lu juga udah percaya orang, that's why networking juga penting. Kita nih manusia tuh nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian gitu. That's why gue bilang gue juga butuh partner. Nah partner ini yang lingkup-lingkupan lu, yang lu bisa percaya ini, yang membuat lu makin. Jadi gue jago marketing mungkin, gue jago dalam branding gitu. Tapi ada partner gue yang jago finance gitu loh. Jadi kalau emang lu nggak kuat sendirian, partneran gitu loh. Dan semua partneran itu ya hopefully ya orang yang selevel sama lu, seambisi lu, sevisi sama lu, yang bisa nyebabin bisnis ini untuk makin gede lagi gitu loh. Oke, berarti kalau nyari partner yang tepat itu gimana? Ya sama kayak cari istri sih. Agak susah. Partner yang tepat itu susah menurut gua. Gue jarang banget bisnis sama temen. Sama USS aja, Said Muhammad aja bisa dibilang bukan temen gue gitu loh. Gue maksudnya juga daily juga gue nggak temenan juga, karena supaya benar-benar di bisnis aja ya. Benar-benar supaya gue rasional untuk ngambil keputusan. Ngambil keputusan bukan gara-gara lu temen gue, enggak. Emang kita pikirin solely buat kepentingan perusahaan. Betul. Di Kick Avenue gue masih ada teman, tapi in the end sebisa mungkin pemikiran lu itu mesti dibagi. Kalau bisa lu bikin keputusan itu bukan gara-gara buat nyenengin temen lu atau nyenengin temen gua, tapi bener-bener emang bisnis itu penting kemana gitu loh. Gua pernah kok ada temen gua kerja ya, kerja ya, temen-temen gitu. Tapi waktu dia kerja dia nggak perform, gua harus cut gitu loh. Karena gua mesti pentingin perusahaan gua, bukan pentingin perasaan temen gua. Kalau dia abis itu ujungnya nggak mau jadi teman gue, silakan gitu loh. Tapi selama gue kerja sama gue mesti profesional, di mana gue mendingin lu bukan lebih di atas perusahaan gue. Waktu lu kerja, lu karyawan gue. Ya, karena ini hubungannya juga sama cuan, sama duit. Betul sekali. Duit itu nggak ada temennya. Orang ribut gara-gara duit, temen, orang tua sama anak kadang-kadang bisa juga. Jadi emang harus profesional ya. Gue bilang ya itu sih, mentality yang dimana kita harus tahu positionnya kita juga sih. Gitu. Oke. Nah, kalau gue pernah baca kutipan juga di sebuah media, katanya lo bilang sometimes lebih baik lo pakai baju yang bikin lo kelihatan keren daripada kelihatan kaya. Itu gimana maksudnya? Waduh, oke.
Menurut gue orang-orang skena yang dibilang hype beast itu kan maksudnya banyak banget sih, gue suka sebel deh. Wih Jejo lu habis banget sih, gue kayak aduh apaan sih. Itu kayak ini kayak statement katro-nya sebuah komunitas gitu ya. Pasti ada aja tuh yang poster-posternya gitu. Enggak, maksudnya kita mesti ngebedain streetwear ini emang bener. Streetwear itu ada, kenapa orang bikin streetwear? Karena orang itu pengen nyaman, pakai kaos doang. Dan zaman dulu emang buat skater, buat orang yang nggak mau kelihatan, ya maksudnya orang yang mau, kan kebanyakan kan streetwear ini dari jalanan, skater, basketball gitu-gitu, dimana ya maksudnya mereka nyaman dengan berpakaian mereka sehari-hari, mereka nggak usah pakai yang coat-nya yang mahal banget, yang luxury banget gitu. Jadi waktu orang bilang kayak, wah gue pakai baju Supreme biar kelihatannya orang tahu harganya mahal deh gitu, biar kelihatan kaya, itu menurut gue jadi kayak, iya gue pakai Bape karena mahal gitu. Itu udah menjadi salah karena esensinya itu orang pakai kaos kayak gini, maksudnya orang mau itu karena pengen pertama nyaman, kedua ya emang itu gayanya dia gitu loh. Jadi istilahnya kalau lu emang mau kelihatan kaya, lu udah salah banget. Kalau itu mendingan lu beli mobil mahal aja, Ferrari, Lambo. Tapi kan semua barang yang keren pasti mahal-mahal ya, Jo? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Taste itu nggak bisa dibeli, cuy. Itu justru ya, taste itu ya? Taste itu nggak juga. Gua setuju, taste. Gua jangan ini loh, jangan nganggep. Karena dulunya itu gua nggak punya taste. Dulunya itu waktu itu gua pakai Supreme semua, gua pakai itu. Apakah salah juga, maksudnya teman gue bilangin, Jeff, baju lu kurang gitu bagus lah, lu kayak pakai merek-merek semua. Dan gue belajar, gue maksudnya bukan, lu katain gue ya, nggak bisa gitu, tapi kita belajar. Introspeksi justru. Introspeksi dong, maksudnya mentalitas yang dipakai buat, lu mau gaya kayak gimana sih Jeff? Apakah lu mau kelihatan brand-brandnya semua atau segala macam? Makin lama, ya bener, makin padi berisi makin merunduk. Jadi sekarang gue juga beli barang yang gue suka aja dan menurut gue kelihatan bagus tanpa seiming-iming itu mesti keren, itu mesti mahal gitu loh. Berarti intinya kalau untuk keren itu nggak mesti tampil, nggak mesti beli barang yang mahal ya? Menurut gue enggak. Menurut gue barang yang mahal itu karena kualitas materialnya itu bagus sama di desain work well. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kalau misalkan belanja barang-barang thrifting oke tuh ya? Selama itu ada something yang istilahnya itu udah barang hobi sih. Maksudnya kalau lu barang hobi gimana ya, value-nya kan beda-beda sendiri gitu loh. Maksudnya ada orang yang suka tupak, dia belanja 10 juta karena dia suka tupaknya. Ada orang yang, apaan tuh baju. Jadi lu nggak bisa masukin barang hobi itu sebagai value-nya berapa sih, itu tergantung orang-orang sih. Tapi lu sekarang kalau lu sendiri masih thrifting Sampai sekarang gue beli apa yang gue suka. Gue nggak jadiin itu kayak wah bisnis. Gue cuman kayak belajar dari materialnya, gue suka grafiknya. Ya mungkin gue bisa bisnisin itu. Maksudnya istilahnya gue bisa bikin ya baju yang gue pakai ini bukan thrifting, ini tapi kayak thrifting tadi gue karena gue ngeliat ada potensi. Oke. Jadi ini gue ceritain, ini Double School namanya. Jadi karena gue ngeliat ini brand lo berarti ya? Ya brand perusahaan. Oke. Ini gimana ceritanya lo bikin brand ini? Karena menurut gue ngerasa ada problem di mana orang thrifting itu ada dua sih. Pertama, thrifting semakin mahal gitu. Orang banyak yang komplain, mungkin yang kayak lo bilang, gue mau thrifting, mau cari barang kayak kaos-kaos itu jadi mahal, nggak punya duit. Emang bener itu, kayak gue mungkin bisa cerita kali ya. Coba tuh lo kayak tadi bawa barang-barang sesuatu. Gue bawa ini, nah ini dikasih lihat aja nih. Oke. Jam biarin aja tuh, kasih lihat tuh. Gila. Ini gue beli di... Ini mau kita lelang ya? Oh enggak. Gue beli di Prime Time itu udah 3 jutaan lebih. 3 ke 5 deh itu. Oke. Itu tupak tuh. Yang ini Metallica, ini 2 jutaan lebih juga. 2 jutaan? Dan itu ya kaos bekas gitu loh. Tapi ya waktu gue beli dari situ ya gue belajar gitu loh. Apa sih orang ngincarnya apa sih? Kok kayak baju pengemis kayak gitu, tapi Kanye West juga pakai baju kayak pengemis. Iya ya. Tapi bisa dibilang itu tren, itu peluang gitu loh. Iya. Dan ya maksudnya kayak peluang itu yang nyebabin yang namanya thrifting itu orang yang biasanya orang nyari karena
ya mampunya beli barang bekas. Sekarang orang-orang yang biasanya ke mall, orang-orang yang biasanya dugemnya di Blowfish jadi ke pasar baru. Tapi masih ada nggak sih orang-orang yang kayak gengsi gitu buat pakai barang-barang? Ya banyak loh, masih banyak ya? lah, banyak. Apa yang biasa bikin mereka gengsi itu apa sih? Pasti kayak takut bau, takut ada penyakit, takut apa ya. Dan akhirnya problemnya itu gue bikin solusi. Ya mendingan gue bikin baju ala vintage tapi baru. Dar. Nah, jadi harus ada ininya, ada problem dulu. Problem, kita kasih solusi. Problem solusi. Karena menurut gue manusia itu semua udah kayak algoritma aja sih. Maksudnya algoritma bukan sosial media aja. Algoritma itu adalah behaviornya manusia ketika ada problem. What you gonna do? Dan waktu itu mess, ini akan menjadi solusinya mereka semua. Dan waktu solusi itu mereka semua, jadi duitnya lu. Iya. Gitu ternyata ya. Nah ini mulai apa ya? Gue mikirnya lu mulai kapan aware soal ini problem di thrifting ini kayaknya perlu gue cari solusinya. Atau setiap ada permasalahan ada permasalahan gue akan mencari solusi sih. Gitu ya? Setiap kali gue memulai bisnis pasti ditanya bukan, gue hobi dulu ya, tapi ini ada permasalahan apa dan di mana gue mesti mencari solusinya atau mencari profitnya. Kayak ngerjain skripsi nih, ada masalah terus ada solusinya gitu. Dan nggak salah karena maksudnya semua hal yang kita lakukan itu kalau kata orang, selesaikan dengan ilmiah, dengan cari informasi, data, research, itu bener banget dan itu selalu gue terapin di hidup gue sih. Iya. Permasalahannya di mana, solusinya gimana, data-datanya udah valid belum, test market udah belum, habis itu eksekusi. Oke, sejauh ini sebenarnya kalau di komunitas sneaker atau thrifting itu permasalahan kayak gimana sih, Jo? Permasalahan-permasalahannya ada di komunitas? Barang palsu lah, ya kan. Barang palsu, aduh udah nggak dipungkiri, orang Indonesia masih mostly juga, apalagi level bawahnya juga, itu pasti beli barang palsu. Tapi thanks God, local pride itu naik. Jadi orang kebanggaan, daripada gue beli barang palsu, mendingan gue beli barang lokal. Lokal dan asli. Dan walaupun barang lokal tersebut masih nyontek. Iya, benar. Yang bentuknya itu, tapi at least kesadarannya mereka udah berubah. Oke. Itu yang dimana menjadi tolak ukur, emang gue yakin banget orang Indonesia harus namanya diedukasi. Gue bersyukur banget bahwa Indonesia sudah menjadi di level sekarang. Betul. Kalau Indonesia 20 tahun yang lalu, aduh cuy, nggak usah mereka. Bapak gua, kan gua mau beli sepatu. Ngapain? Papi beliin Mangga 2. Iya. Faktornya itu, jadi diremehkan gitu loh. Maksudnya, dan ya untungnya gue diedukasi, belajar sendiri. Ngulik gitu ya? Ngulik aja tahu ya maksudnya, dan ya maksudnya kegengsian itu ada juga. Maksudnya di orang Amerika di mana ya bukan gengsi, tapi mereka di Amerika mereka menghargai banget sebuah karya gitu loh. Maksudnya ya kalau bisa beli barang asli gitu loh. Iya. Coba gue nggak belajar dari situ ya mungkin sampai sekarang ya mindset ya bokap gue yang ngapain beli Nike asli gitu, ngapain beli Adidas asli, udah beli kayak Taman Puri gitu, pasar ular gitu. Ya kayak gitu. It's always be there, dimana tujuannya gue di sini juga ya pasti intinya edukasi sih. Edukasi itu nomor satu, karena kalau bukan kita yang edukasi, siapa lagi? Betul, apalagi kalau komunitas-komunitas juga kan biasanya edukasi itu nggak lepas dari yang namanya komunikasi mungkin di WhatsApp grup gitu-gitu ya kan. Lo pasti sering ya komunikasi atau? Pasti dong, ada grup juga, ada apa? Koordinasi segala macam gitu kan. Nah, gue mau ngasih tau lo nih, Jo. Biar seru di WhatsApp grup ya kan, teman-teman komunitas sneaker segala macam ya kan. Mendingan di stikerin aja. Ya. Ini cara gampang banget, lo tinggal buka WhatsApp ya kan, terus di profil lo kan ada barcode tuh. Lo klik, terus lo scan QR code yang ada di sini nih. Ini langsung scan aja nih. Yoi, lo scan nanti akan masuk ke WhatsApp, di stikerin aja. Nanti tinggal dia kan nyapa tuh, hai gitu, lo chat aja. Gue minta stikernya dong, nanti dia bakal milihin stiker yang cocok buat lo. Oh, jadi banyak banget. Nah, itu lo bisa kirim-kirim stiker. Tinggal lo add to favorit. Kalau misalkan lo masuk ke komunitas apa nih, sneakers males beli gitu, misalkan minta doang kerjaannya ya kan, tinggal lo kasih tuh stikernya, di stikerin aja, gitu. Oke deh. Ini kalau mau scan barcode sini ya, langsung aja sini ya. Ada di sini, ada di layar sini, dan itu lo bisa seru-seruan sama teman-teman lo segala macam, karena stikernya keren-keren banget, stiker-stikernya kayak gini tuh. Lucu loh. Iya lucu coy. Asik. Oke, kita lanjut lagi ngobrol soal kayak tadi thrifting gitu kan, sebenarnya kadang-kadang kita mau beli udah di pasar udah nggak ada nih. Terus apakah itu ada yang
pemasoknya segala macam, maksudnya ada yang ngeborong gitu segala macam. Ya udah pasti ada sih, maksudnya kayak gue bilang orang yang baca peluang kan bukan gue aja. Iya sih ya, pasti ada yang lain ya. Orang udah di generasi sekarang tuh ada aja. Nah gimana kita beradaptasi sih? Menurut gue orang makin pintar, orang makin apa, ada peluang ya kita pintar-pintarannya kita. Apakah kita bisa menjalin koneksi sama yang pemasok dan segala macam. Maksudnya kayak gini deh, orang di luar negeri sana, ini mau ngeliat, lu percaya nggak kalau baju-baju yang tadi gue tunjukin, kalau di luar negeri gue bisa jual kayak 10 juta, 15 juta. Serius lo? Nih, baju-baju yang tadi itu yang kayak yang tadi si Tupac itu sama Metallica gitu ya? Percaya nggak lo? Percaya dulu nggak? Gue kalau yang ngomong percaya sih gue. Bohong lu, muka lu kayak nggak percaya. Gue nggak ada duitnya, bukan nggak percaya. Nih, bekas-bekas kayak gini nih. Nah, langsung aja lu buka search. Coba search. Namanya Grail. Grail. Grail.com. Oke. Bukan situs bokep lo ya? Enggak, ini nggak pakai VPN soalnya. Dapat nggak lo? Ada deh, vintage workwear under segala macam bla bla bla. Udah, lu search dulu Metallica aja ya. Metallica ya. vintage gitu aja. Oke. Lu suruh bikin account lagi? Nggak usah. Masa ya? Metallica vintage. Vintage Metallica-nya ada. Iya. Coba kita lihat. Tuh, wah $150. Nah, lu langsung filter aja harga tertinggi, cuy. Oh iya ya. Filter, price, ada nggak lo? Oke, price oke. Kita lihat. Maksimum ya? Dah. Taruh. Ntar, ini handphone gue kalau pakai bahasa Inggris sih susah nggak baca. Nggak kebaca. Nggak apa-apa, gue yang kalau nggak gue yang nunjukin deh. Oke. Nih, lama. Ya. Kita tukeran handphone nih. Handphone gue lebih jelek loh daripada. Tapi kan isi saldonya yang banyak. Aduh, lu bisa aja. Coba lihat ke bawahnya. Wah, gokil. Ada yang $700. $700. Loh, 350. Yoi. Gokil nggak? Gokil. $300. Itu berarti kalau $300 aja itu 5 juta. Yang $700 itu 10 juta loh. Iya ya. Ini gimana cara ngejual dengan $700 tuh gimana faktor apa? Ya ada market ya. Kalau di luar sana kan maksudnya emang udah barangnya sekitaran segitu dan itu emang mereka tahu ya mana yang asli, mana yang ini juga ada yang reprint kan, maksudnya kita bisa reprint juga. Ya. Ini berarti yang tadi gue bilang gua harganya cuman ini 2,5 juta, bener banget tuh, lihat tuh. Ini sama banget nih sama barang gua. Oh iya. Tuh, $165. $165. Berarti bener kan ini gue beli di Indonesia, berarti orang itu udah tahu harganya di luar segini. Iya. Ini pun sebenarnya udah di diskon ya. Udah di diskon, harganya $350 tuh. Bajunya sama tuh kalau kelihatan. Jadi orang akan yang mikir kayak gua, jutaan orang. Iya sih ya. Loh bener dong, kalau mereka ngelihat sekarang kayak gini, seller emang nggak punya internet? Ya punya juga. Ya mereka juga ngelihat di Amerika ngelihat jualnya segini. Ya udah kalau dia bisa punya temen di Amerika, gue jualin aja. Itu demand loh. Orang udah mau kalau gue bakal beli harga segitu. Kalau di Indonesia ada nggak yang kayak segitunya? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga, banyak juga. Tapi kalau emang nggak punya duit ya ini 200 ribuan nih bisa ya? Bisa. Ya maksudnya ya kalau banyak orang yang ngoceh-ngoceh, jangan salahin guanya. Tapi salahin ini trennya kayak gini. Iya. Dan either lu mesti cari lebih hard, ya atau ya udah ganti hobi lah ya. Tapi kan maksudnya tapi hobi itu nggak ada yang murah sih. Alternatif kan banyak gitu loh. Maksudnya apakah lu harus Metallica ya kalau nggak lu ngeprint sendiri ya maksudnya apa ya kan print sendiri murah. Bener dong. Gua nggak itu. Cuma maksudnya yang jadi pertanyaan sekarang lu mau carinya kayak gimana gitu loh. Ya karena di dunia ini maksudnya sekarang sosial media udah gede, internet juga gila, demand-nya di sana di luar negeri itu, ya kayak gue juga belajar dari luar negeri. Temen gue, Sean Weatherspoon, ngontek gue, Jeff ada barang-barang ini aja, ya udah kirimin. Dia berani bayar harga segitu sesuai yang tadi. Ya, berarti emang kita harus ngulik-ngulik tren itu jadi luar negeri juga berarti ya? Sebenarnya. Karena ya maksudnya apalagi kalau sneaker sama streetwear ini asal dari Amerika ya udah, berarti biasanya yang di situ naik akan terbawa juga ke Indonesia. Gitu. Itu biasanya berapa bulan trennya?
Sosial media mah sebulan 2 bulan juga udah ngikutin ya. Cepet berarti ya? Cepat. Oke, ini kalau ngomongin goals lu nih di hidup nih, Jo, kayak lu kan mungkin sekarang udah bisnis, sudah sukses, sudah lancar juga, Jangan keluarga. bilang sukses. Apa ya, mencoba terus sukses gitu ya kan, keluarga, udah punya keluarga segala macem, dan lu udah membuktikan kayak gue bisa kok dikenal tanpa biar keluarga gue gitu. Ada lagi gak goals yang mau lo kejar hidup lo? Goals gue itu gue kepengen bisnis gue itu sustainable. Jadi di mana Indonesia itu punya kelemahan biasanya. Oke. Untuk menjadi sustainable itu susah gitu Yeah. loh. Bisnis kalau udah di atas 5 sampai 10 tahun orang udah males, orang udah bosen, Yeah. ganti hobi gitu-gitu. Jadi kalau dari gue mau bisnis sustainable. Sustainable seperti apa ya? Gue mau dalam hidup gue ya usaha gue kalau bisa lama aja gitu Yeah. loh. Dan lama bisa menghasilkan terus. Dan nggak cuma menjadi salah satu fenomena di mana naiknya cepat, turunnya juga cepat gitu. Yeah. Dan Itu yang susah soalnya itu menurut gue punya target sekarang adalah membuat fondasi. Jadi mungkin 5 tahun lagi gue mungkin udah di belakang layar aja. Biarkan anak-anak gue yang kerja di USA sekarang yang menjadi penerusnya gue. Betul. Dan gue nggak main about that gitu loh. Gue nggak gila, oh gue mesti selalu tampil nih atau kayak gimana. Biarin aja, karena gue percaya kok regeneration tuh penting banget. Betul. That's why. Itu juga buat komunitas juga penting soalnya. Buat komunitas Ya. juga penting, karena maksudnya orang yang sekarang di atasnya kita yang 20 tahun lalu, 10 tahun lalu udah koleksi sneaker, udah ya dia cuma sukanya itu aja gitu loh. Dia kok lihat hal baru juga nggak mau belajar gitu loh. Gue aja udah mulai kayak gitu kan, tadi gue bilang kan, gue udah mulai ya gue beli sesuatu yang gue suka aja. Ya. Apakah orang-orang ini akan beli barang-barang yang hype yang baru-baru? Enggak, karena mereka udah punya gayanya sendiri. Tapi poser, orang yang baru belajar, itu yang bakal spend. Oh. That's why gue gak pernah mau ngatain poser. Iya, Gue juga gak mau ngatain Oji. Iya. You need to take balance on it. Nah, itu dia. Gokil. Oke Pasti lah. dong. Lu kan tadi kan lu ngomong sama gue dunia Iya. musik. Pasti Iya. ada kan yang poser. Poster ada. Ada yang juga yang udah kayak lu nih, Expert, gue yang expert, expert. iya. Yang expert belanja nggak? Gue yakin belanjanya juga belanja nih, tapi Iya. belanjanya udah rare banget. Iya. Atau sedikit yang dia Tapi suka doang. Tapi yang poser, woi belanja ini, kasetnya keren nih, woi. Iya. Hidup itu is all about balance. Betul. Berarti nggak apa-apa, poster adalah menguntungkan. Iya, poster-poster itu yang menguntungkan. Menguntungkan, ya. Sangat Iya, banget. iya. Gitu. Karena yang belanja dia, yang belajar dia. Iya. Sepeda kenceng. Orang-orang yang dulunya udah punya sepeda gak bakal belajar lagi. Tapi orang-orang yang mau punya sepeda, mau belajar, pasti beli. Iya. Masanya minjem. Iya. Karena pengen tampil juga. Itu dia. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Jo udah mampir. Thank you so much. Podcast laki-laki. Ini kita doakan semoga project-project lo lancar. Amin. Terus yang penting sehat juga ya. Amin. Dan pasti kalau tadi gue bilang, laki-laki itu pokoknya harus berani ngambil resiko. Let's do it. Let's do it aja udah pokoknya gitu kalau kata Jejo. Oke lah kalau itu thank you Jo. Yuk, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Yuk, Di podcast laki-laki. Kalau gitu gue Arit Insomnia pamit. Sampai ketemu lagi dengan bintang tamu yang gak kalah keren dari Jejo. Bye.